Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 6. Want to explain our group assignment, and the title is Literary Translation, or in Indonesia, penerjemahan karya sastra prosa fiksi. In our group, there are 6 members. Me, Nur Aulia Nisa Putri, and my friends, Adinda Meilani Putri, Aprila Caisarani, Farha Sahafa Faiha, Nurlina, and Ulfa Haira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Meilani Putri Rahman. Saya di sini akan menjelaskan tentang material penerjemahan karya sastra prosa fiksi yang pertama, yaitu pengertian penerjemahan. Penerjemahan pada dasarnya adalah pengalihan makna dan pesan dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Jadi teks yang berbeda memerlukan langkah yang berbeda. Langkah-langkah penerjemahan karya prosa fiksi dan puisi tidak sama dengan langkah-langkah penerjemahan karya ilmiah. Artikel ini menyajikan prinsip-prinsip penerjemahan karya prosa fiksi oleh beberapa ahli, terutama oleh Belloc dalam Bisnick MC Queer pada tahun 1990 dan saran penerjemahan puisi oleh Robert Blythe dalam Crowley 1953. Saran penerjemahan puisi tersebut mencangkup 8 langkah, dari menerjemahkan literal hingga memberi sentuhan terakhir. Penerjemah dan mahasiswa penerjemahan bisa belajar dari beberapa saran oleh para ahli yang telah dikaji ulang tersebut untuk membantunya mencapai terjemahan karya sastra yang baik. Penerjemahan secara umum dipahami sebagai proses menulis ulang makna atau pesan yang terkandung di dalam suatu naskah ke dalam naskah yang ditulis di dalam bahasa lain. Tetapi, definisi sederhana ini tidak cukup untuk penerjemahan sastra. Teks sastra tidak hanya mementingkan makna dan pesan, tetapi juga menonjolkan keindahan. Oleh karena itu, penerjemahan sastra bisa didefinisikan sebagai proses penulisan ulang makna atau pesan yang dikandung di dalam suatu teks ke dalam teks lainnya dengan mempertahankan keindahannya. Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa penerjemahan dipengaruhi oleh 10 hal. Yang pertama, kebenaran atau fakta. Yang kedua, penulisan bahasa sumber. Yang ketiga, norma bahasa sumber. Yang keempat, budaya bahasa sumber. Yang kelima, latar bahasa sumber. Yang keenam, penerjemah. Yang ketujuh, pembaca bahasa sasaran. Yang kedelapan, norma bahasa sasaran. Yang kesembilan, budaya bahasa sasaran. Dan yang terakhir, latar bahasa sasaran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ulfa Haira and I will continue the explain for my friends. Ya, kebenaran adalah makna yang dikandung dalam teks yang ditulis oleh penulis teks bahasa sumber. Pengungkapan makna dan keindahan di dalam teks bahasa sumber ini dipengaruhi oleh norma dan aturan-aturan bahasa sumber. Nah, isi pesan itu dipengaruhi oleh budaya bahasa sumber. Penulisannya juga memperhatikan latar sosial kemasyarakatan di tempat dipakainya bahasa sumber pada saat teks itu ditulis. Nah, penerjemahan sastra itu khas karena harus mempertahankan keindahannya. Karena kekhasannya ini, penerjemah karya sastra perlu memiliki beberapa syarat. Nah, adapun syarat diantaranya yaitu yang pertama adalah mampu memahami bahasa sumber secara hampir sempurna. Proses menerjemahkan dimulai dari proses membaca teks bahasa sumber. Oleh karena itu, penerjemahan harus menguasai bahasa sumber yang nyaris sempurna. Karena sastra tidak hanya melibatkan makna, tetapi juga keindahan, maka penerjemah sastra harus memiliki kepekaan tinggi terhadap keindahan sastra. Tidak hanya justru harus memiliki kepekaan tinggi terhadap keindahan sastra, tetapi juga harus memahami sastra. Selanjutnya, di dalam proses menuliskan ulang pesan atau makna yang telah didapat dari teks bahasa sumber, penerjemah perlu memiliki penguasaan bahasa sumber yang prima serta keterampilan menulis sastra yang prima juga. Sastra secara umum dikategorikan menjadi prosa fiksi, puisi, dan drama. Nah, di dalam tulisan ini kami akan membahas penerjemahan prosa, fiksi, dan puisi. Menerjemahkan prosa fiksi.
Prosa fiksi adalah tulisan rekaan yang mengandung cerita yang kemudian kita kenal sebagai novel, cerita pendek, dan cerita bersambung. Secara umum, prosa fiksi memiliki kesamaan unsur yaitu tokoh, alur, latar, judul, sudut pandang, gaya, dan nada. Menurut Luxemburg tahun 1984. Yang pertama, tokoh adalah pelaku di dalam prosa fiksi atau disebut juga teks naratif yang diciptakan pengarang. Yang kedua, alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kronologis, kausalitas, atau hubungan logis lainnya. Yang ketiga, latar di dalam fiksi dapat dibedakan menjadi latar tempat, waktu, dan sosial. Yang keempat, prosa fiksi biasanya memiliki judul yang menawarkan secara singkat apa yang bisa diharapkan dari cerita itu. Yang kelima yaitu sudut pandang, berarti arah pengisahan cerita, siapa yang bercerita. Secara umum, sudut pandang dibedakan menjadi sudut pandang orang pertama atau sudut pandang akuan, dan orang ketiga sudut pandang diaan. Sudut 6. Gaya atau lengkapnya gaya bahasa adalah bagaimana penulis mengungkapkan ide, emosi, atau isi hatinya, dan pola kalimat. Yang ketujuh, nada berhubungan dengan cara pengekspresian sikap pengarang terhadap ide atau pembaca. Menurut Wolfgang Iser dalam Basnet McGraw tahun 1980, suatu kalimat di dalam sebuah cerita bukan sekedar ujaran yang berdiri sendiri, tetapi terangkai susul-menyusul sehingga bisa mengidentifikasikan apa yang akan terjadi dan menyiratkan makna atau kejadian yang tidak tertulis di situ. Menurut Peter Newmark tahun 1988, masalah-masalah yang mungkin ditemui para penerjemah dalam menerjemahkan prosa fiksi adalah pengaruh budaya bahasa sumber atau BSU dalam teks asli. Pengaruh budaya ini bisa muncul dalam gaya bahasa, latar, dan tujuan moral yang ingin disampaikan. Selanjutnya yaitu ada 6 usulan menurut Belloc dalam penerjemahan prosa fiksi. Yang pertama yaitu penerjemahan tidak boleh dilakukan kata per kata atau kalimat per kalimat saja, akan tetapi harus selalu mempertimbangkan keseluruhan dari karya tersebut atau karya yang akan diterjemahkan. Yang kedua, idiom harus dialihkan menjadi idiom pula, tidak diterapkan atau diterjemahkan menjadi ungkapan biasa. Yang ketiga, penerjemahan sastra harus mengalihkan muatan emosi atau perasaan yang dikandung oleh ekspresi tertentu ke dalam bahasa sasaran. Karena emosi ini terkandung di dalamnya kata dan struktur. Bisa saja muatan emosi antara BSU dan BSA tidak bisa diungkapkan dengan kadar yang sama. Selanjutnya yang keempat yaitu kata-kata atau struktur yang sepintas sama dalam bahasa sasaran dan bahasa sumber belum tentu memiliki makna yang sama. Bisa saja memiliki makna yang lain. Selanjutnya yaitu aturan yang kelima, kalimat dan ungkapan bisa diubah. Yang penting makna dan keindahannya sama, karena menurut Belloc inti pembahasan prosa fiksi adalah membangkitkan jiwa asing atau isi cerita di dalam raga atau bahasa sasaran. Seperti contoh yang ada pada PowerPoint kami. Aturan yang terakhir yaitu pengubahan kalimat seperti pada aturan sebelumnya atau aturan pada nomor 5 tidak boleh menambah hiasan yang bisa membuat cerita atau karya sastra dalam BSA itu lebih indah atau mengurangi keindahan. Tugas penerjemah adalah menghidupkan jiwa asing itu, bukan mempercantiknya, apalagi memperburuknya atau menggantikannya dengan hal yang lebih baik.
Demikian menurut Suryawinata dan Haryanto pada tahun 2003. Terkait dengan penerjemahan prosa fiksi, arahan Nida dan Taber pada tahun 1982 yang semula ditujukan untuk penerjemah Injil bisa kita ikuti juga, yaitu penerjemah hendaknya mementingkan makna dan pesan, kemudian gaya bahasanya. Berbeda dengan prosa fiksi, puisi biasanya lebih pendek dan bukan berupa cerita, meskipun ada juga satu atau dua. Selain perbedaan itu, bahasa puisi biasanya lebih kental atau lebih padat dan penggunaan majasnya lebih intensif. Tidak hanya itu, kadang bentuk puisi atau topografi juga dimanfaatkan untuk mengekspresikan ide, emosi, dan suasana hati penulis. Kadang puisi hanya terjadi dari setumpuk suara. Ungkapan dan bunyi adalah sederetan kata yang digunakan untuk mengungkapkan ide, perasaan, dan pesan. Dalam ungkapan ini adalah majas, peribahasa, dan kata-kata biasa. Sementara bunyi adalah suara yang dihasilkan saat kita mengucapkan kata. Ini penting karena keindahan. Terkait dengan metafora, Suryawinata dan Haryanto tahun 2001 menyatakan bahwa ada dua metafora, yaitu metafora universal adalah metafora yang mempunyai medan semantik yang sama bagi sebagian besar budidaya di bawah ini, sebagian besar budaya yang ada di dunia ini. Dan kedua yaitu metafora jenis kedua yang terkait oleh budaya yang memakai lambang yang maknanya khas untuk suatu budaya lebih sulit diterjemahkan. Bagaimana terjemahannya di dalam bahasa Indonesia? Menurut Peter Newmark tahun 1981 sampai 1988, jika metafora itu bersifat umum atau sering digunakan oleh orang lain, penulis dapat mencari padanan dengan menggunakan sa atau mengubah citraan yang membuat metafora itu dipahami sa, dan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Farha Sahafa Haifa and I will continue to explain my part. Oke, sebagai contoh, simaklah baris-baris puisi Shakespeare berikut. Shall I compare thee with a summer's day? To our more lovely and more temperate winds do shake the darling buds of May, and summer's leaves hate all too short a dead. Simak komentar Suryawinata dan Haryanto tentang hal ini. Summer day di Inggris adalah waktu yang betul-betul indah. Matahari bersinar terang dan bunga-bunga bermekaran di mana-mana. Tetapi, apakah artinya citraan musim panas dalam bahasa Indonesia? Selokan-selokan kering, sawah-sawah kerantong, tanah retak-retak karena lamanya tak diguyuran air. Dan musim panas adalah kesengsaraan. Alangkah bertolak belakangnya kedua citraan ini. Oleh karena itu, padanan musim panas kurang baik untuk dipakai, meskipun pembaca menyadari bahwa itu terjadi di negara Inggris sana. Oke, selanjutnya, karena kegiatan pokok menerjemahkan itu membaca dan menulis, maka penerjemah puisi harus membaca dan menulis juga. Di tahap pertama, membaca penerjemah harus memahami makna dan sisi-sisi keindahan puisi. Setelah didapat, maka dia akan mulai menuliskan makna dan keindahan tersebut. Di dalam prosesnya memang kadang harus ada yang dikorbankan. Misalnya, rima di akhir lari. Ya, lebih baik itu yang dikorbankan daripada makna puisinya. Haryanto menganjurkan 8 langkah penerjemah puisi yang disusulkan Robert Bly. Langkah pertama adalah menuliskan versi literal puisi dalam BSA. Langkah kedua, penerjemah mencoba menggali arti sebenarnya dari puisi BSU. Pada langkah selanjutnya, penerjemah harus kembali ke versi harfiah. Hasil dari langkah pertama membandingkan maknanya dengan makna yang baru didapat dari langkah kedua. Jika pada langkah pertama penerjemah dapat mengikuti urutan puisi asli, pada langkah ketiga ini harus merekonstruksi menjadi teks BSA yang baik dan enak dibaca.
Pada langkah selanjutnya, versi yang masih canggung tadi disempurnakan menjadi bahasa yang lebih hidup dan segar yang biasa diucapkan oleh masyarakat BSA. Pada langkah kelima, penerjemah harus mulai menggunakan telinganya untuk menangkap keindahan bunyi teks BSU. Pada tahap selanjutnya, penerjemah harus memperhatikan suara. Keindahan bunyi dalam BSU yang telah ditangkap tadi harus dialihkan ke dalam teks BSA. Tahap ketujuh adalah meminta penutur jati BSU untuk membaca hasil terjemahan untuk menemukan kesalahan atau ketidaksesuaian. Selanjutnya, penerjemah merevisi terjemahan kapanpun diperlukan. Pada akhirnya, ia mulai membuat puisi terjemahnya lebih indah. Pada langkah ke-8 terakhir ini, penerjemah sendiri harus memeriksa lagi dan lagi untuk membuat versi akhir. Ini adalah waktu untuk sentuhan terakhir yang terbatas durasinya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thank you. That's all our presentation. Thank you very much for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.